Itu teknik klasik. Oke, sebentar. Itu dia sendiri nggak mungkin. Itu cucu beliau, cucu Habib Rizik nggak mungkin dikorbankan. Iya, tapi diajak jalan jam 12:30 malam itu Enggak, apa karena besok pagi mau maksudnya? pengajian. Besok pagi mau pengajian subuh keluarga. Wajar. 12:30 malam itu nggak masuk akal saya. Kalau Masuk jam 8 akal. malam, Karena Bapak nggak pernah jam ngaji. 9 itu teknik untuk melindungi. Satu. Yang kedua, polisi kan juga nggak tahu ada anak-anak di dalam jam 12:30 malam gimana caranya melihat Dan di sama, dalam pengawal juga nggak tahu kamu mobil yang polisi dengan lain. baju tidak seragam. Sebentar, Bung Pengamalan Munarman. mepet mobil sama. Baju tidak tahu juga. seragam itu, tunggu. Data yang disebut oleh Pak Kiki tadi apa itu? Saya nggak ngerti itu data sejak ada pilpres sejak apa? Nggak ada hubungannya itu. Orang-orang itu sudah punya track record jadi pasukan khusus, jadi pengawal. Kena tembakan, mobil pengawal Rizik masuk ke rest area kecil kilometer 50. Dan apesnya terhalang oleh sebuah mobil yang sedang keluar dari posisi parkir sehingga memaksa mereka untuk berhenti. Mobil petugas pun tiba. Para petugas langsung turun menghunuskan senjata mengupung dari semua. Oke, itu merupakan video yang kedua. Bagaimana tanggapan Anda setelah melihat video yang kedua? Di beberapa kepolisian di Amerika, di Inggris, di Australia, saya tanyakan, apakah kalau terjadi imminent threat, ancaman yang seketika bisa mematikan petugas atau masyarakat ini kita tembak kakinya atau kita tembak ke atas dulu atau bagaimana? Kami tidak mengenal istilah warning shot, tembakan peringatan, nggak ada. Yang kami lakukan adalah bagaimana menggunakan lethal, kekuatan, force, kekuatan yang bila perlu mematikan dalam rangka menghentikan ancaman itu. Jadi tembakannya tidak ada bagi mereka, tembakan ke kaki, nggak ada. Kalau seandainya bisa ke kaki, ya bagaimana kita jarang latihan nembak, orangnya lagi bergerak, bagaimana kita mau nembak tepat ya. Yang penting ancaman itu terhenti. Jadi saya tanya, di New York saya tanya, kalau kepalanya bagaimana? Kepalanya bila perlu. Yang penting ancaman kepada masyarakat dan petugas itu bisa terhenti. Bahkan dengan undang-undang HAM, ya, anggota kepolisian dapat dikatakan melanggar HAM dalam dua hal. Satu, dia melakukan tindakan yang berlebihan, atau dia tidak bertindak sama sekali. Padahal ada ancaman kepada masyarakat saat itu. Dia diberikan senjata, itu bukan hanya untuk membela diri dia, tapi dia juga diberikan senjata di seluruh dunia untuk membela kepentingan keselamatan publik. Ada orang misalnya sudah jelas menggunakan pisau di depan mata jarak 1 meter, laki-laki kepada ibu-ibu yang lemah, 1 meter sudah mau nusuk begini, polisi pegang senjata, dia tidak tembak itu pelakunya, dia melanggar HAM. By omission, yaitu polisi melakukan pembiaran sehingga Ustadz, ulama, kiai yang dianiaya, yang dikriminalisasi, yang dituntut ke pengadilan, kita bela semua. Para habaib, wabil khusus Habib Rizik, kita bela. Apa yang saya bilang kepada beliau, Habib Rizik ini kriminalisasi. Sesuatu yang diada-adakan. Sesuatu yang diada-adakan, bukan satu kenyataan. Saya tidak ingin mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dugaan saya ini bakal mentah di pengadilan. Bakal kalah di pengadilan. Asal saja pengadilan kita benar-benar menegakkan hukum dan keadilan dan tidak dibawa tekanan dari penguasa. Yakin saya. Karena itu kita mengatakan stop. Hentikan kriminalisasi terhadap ulama dan para habaib. Stop penganiayaan kepada para kiai di pondok-pondok pesantren. Saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil.
Kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saat